yang mahal. Tapi sebagian orang membayar mahal untuk sesuatu yang fana. Dan ketika ditawarkan kepada dia untuk membayar mahal untuk sesuatu yang kekal dan abadi, dia nggak mau. Kenapa? Karena dia nggak percaya. Ahibati fillah. Di surat Al-Furqan ayat 12 sampai 16, Allah menceritakan tentang dua tempat ini. Coba kita baca. Nah, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسئولا. Nah, artinya tafadhal dibaca artinya. Apabila mereka itu melihat mereka dari tempat yang jauh, mereka mendengar kegemarannya dan suara nyalanya. Dan apabila mereka dilempar ke tempat yang sempit di neraka itu dengan belenggu, mereka di sana mengharapkan kebinasaan. Akan dikatakan kepada mereka, jangan kamu sekali mengharapkan satu kebinasaan, melainkan harapkanlah kebinasaan yang banyak. Katakanlah, apa ajab yang demikian itukah yang baik atau surga yang kekal yang telah dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Dia menjadikan balasan dan tempat kembali bagi mereka. Bagi mereka di dalam surga itu apa yang mereka kehendaki, sedang mereka kekal di dalamnya. Hal itu adalah janji dari Tuhanmu yang patut dimohonkan kepadanya. Barakallahu fiik. Ketika neraka melihat manusia-manusia yang memilih neraka sebagai tempat tinggal mereka, maka orang-orang itu akan mendengar suara geraman dan desir nafasnya yang mengerikan. Neraka itu marah kepada manusia-manusia yang dikasih kesempatan, diberikan segala fasilitas hanya untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dikasih rezeki, ada yang halal dan ada yang haram, tapi ternyata dia memilih yang haram. Dia tenggelam dalam kesesatannya sampai ajal menjemput dia. Ketika ajal menjemput dia, dia tinggalkan dunia. Dia nggak bawa apa-apa nantinya kecuali apa yang telah dia kerjakan. Seorang dokter yang telah menjadi prof, yang mungkin Allah berikan kepadanya berbagai macam kenikmatan dunia, tatkala ajal datang menjemputnya, semua ditinggal. Mungkin nama dia jadi nama rumah sakit. Rumah sakit Saiful Anwar. Di Jember ada rumah sakit Subandi. Tapi kemana dia? Nggak ada dia.
Mana rumah dia? Nggak ada. Mana pasien dia? Nggak ada juga. Kendaraan dia yang dia pakai? Nggak ada. Kaki dia? Nggak ada. Maka apabila orang-orang yang meninggal dunia dalam kondisi tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, maka mereka akan dilemparkan ke dalam neraka. Dan tatkala itu mereka diletakkan di tempat yang sempit. Mereka teriak-teriak. Mereka menginginkan kematian. Orang ingin mati ketika disiksa. Berapa banyak pasien yang sakit parah kemudian dia berharap mati. Boleh minta mati karena penyakit? Nggak boleh. Tapi boleh berdoa, Allahumma ahyini in kanatil hayatu khairan li. Ya Allah, hidupkan aku kalau hidup itu baik buat aku. Dan matikan aku kalau kematian itu baik buat aku. Boleh. Tapi di sana, dia ingin mati. Dia ingin binasa. Nggak bisa. Maka dikatakan kepada mereka, la tad'ul yawma thuburan wahida. Wad'u thuburan katsir. Hari ini kalian jangan menyeru meminta kebinasaan satu kali. Jangan. Yang banyak kalian. Dan kalian tidak akan mati. Kalian akan tetap merasakan azab itu. Maka mana yang lebih baik? Neraka? Am jannatul khuld? Atau surga yang kekal? Allati wu'idal muttaqun, yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Dan itu balasan sekaligus tempat tinggal mereka. Tempat kembali mereka. Di surga itu ada apa sih? Ada banyak keindahan dan kenyamanan. Tapi kalau mau ringkasnya, di ayat 16 Allah mengatakan, lahum fiha ma yasha'un. Di dalamnya mereka memperoleh apa saja yang mereka inginkan. Di dunia banyak hal yang kita inginkan kita tidak dapatin. Kita takut tua, kita takut penyakit, ya. Tapi ternyata kita tetap tua. Kita tetap sakit. Lemah. Makan. Mulai ada pantangan ini dan itu. Itu dunia. Tapi di sana lahum ma yasha'una fiha. Apa yang engkau inginkan. Plus khalidin tadi, kekal. Itu tempat tinggal. Di sini di dunia, kalau engkau menjadi seorang presiden, engkau bakal mati. Nggak ada presiden kekal. Yang ada mungkin presiden seumur hidup. Habis itu mati. Dan kita sudah melihat Bung Karno mati. Pak Harto pergi. Habibie nggak ada udah. Abdurrahman Wahid, Ibu Megawati ditinggal mati sama suaminya. SBY ditinggal mati oleh istrinya. Bapak Jokowi masih hidup dan semua yang masih hidup menunggu kematian. Maka mana yang lebih baik? Engkau kalau punya uang 10.000 T, engkau akan tinggal. Kau punya rumah yang paling mahal. Maka ingat, itulah surga Allah Azza wa Jalla. Di surat Yasin, Allah menceritakan tentang kesibukan penghuni surga. Kita lihat, dunia ini negeri untuk beramal. Maka balasan tidak diberikan kepada orang-orang yang bertakwa di dunia. Karena memang roda itu harus berputar. Mesin itu harus hidup. Maka Allah nggak jadikan balasan dari amalan itu di dunia. Bahkan kalau kita membaca penjelasan Rasul sallallahu alaihi wasallam, asyaddun nasi bala'an al-anbiya. Orang yang paling berat bala dan cobaannya itu para nabi. Bukan perampok, bukan orang-orang kafir, tapi para nabi. Bukan mereka orang soleh, orang bertakwa. Nah, tapi balasan nanti itu di surga.
Di dunia ada balasan, ketentraman, kedamaian dalam menghadapi semua kondisi. Tapi balasan yang sesungguhnya nanti. Makanya nggak ada habis sholat kita keluar dapat duit. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tahu-tahu dibawa balik sejadah dapat duit 100.000, nggak ada. Yang ada engkau mau cari duit ya kerja. Baik, di surat Yasin, karena penghuni surga itu sudah nggak kerja lagi, udah selesai kerja mereka di dunia. Kalau disebut masa pensiun, ya kalau pensiun kan sudah nggak produktif. Tapi di surga itu tempat orang paling produktif untuk berbuat dan beramal. Dalam menikmati kesenangan. Apa kata Allah? Surat Yasin ayat 55 sampai 59. Nah, silahkan dibaca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. Sesungguhnya penghuni surga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan mereka. Hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaqiun. Mereka dan istri-istri mereka berada dalam tempat yang teduh, bertelekan di atas dipan-dipan. Lahum fiha fakihatu wa lahum ma yadda'un. Di surga itu mereka memperoleh buah-buahan dan memperoleh apa yang mereka minta. Salamun qawlam mir rabbir rahim. Kepada mereka dikatakan salam, sebagai ucapan selamat dari Tuhan yang Maha Penyayang. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Dan dikatakan kepada orang-orang kafir, berpisahlah kamu dari orang-orang mukmin pada hari ini, hai orang-orang yang berbuat jahat. Barakallahu fiik. Nah, mereka fi syughulin. Mereka dalam kesibukan. Tapi subhanallah, kesibukan itu fakihun. Mereka berada di kesibukan yang menyenangkan. Mereka menikmati, mereka penuh dengan kegembiraan. Ini kesibukan menyenangkan. Kita kalau habis sibuk butuh istirahat. Capek, lelah di dunia ini. Tapi di akhirat enggak. Mereka menikmati kesibukan mereka. Ngapain mereka? Para ulama menyebutkan mereka menikmati istri-istri mereka. Seperti di ayat selanjutnya dikatakan hum wa azwajuh, mereka bersama pasangan-pasangan mereka di bawah naungan, bersandar di atas dipan-dipan yang indah. Itu kesibukan mereka. Kesibukan makan, menikmati jamuan. Kesibukan bersenang-senang bersama keluarga mereka. Dan subhanallah, bicara mereka ada buah-buahan, menikmati buah-buahan. Dikatakan walahum ma yadda'un, bagi mereka apa yang mereka inginkan. Kita sering bermimpi. Berapa banyak yang punya cita-cita tapi tidak pernah dapat diraih cita-citanya. Atau yang dia cita-citakan dia dapatkan. Tapi kondisi tubuhnya sudah tidak bisa menikmati lagi. Kenapa? Karena memang kita berada di tempat yang terlaknat. Ahibati fillah. Allah Azza wa Jalla menyediakan di surga itu nikmat yang tidak pernah terbetik di hati manusia. Kalau antum menghayal ingin kuda umpamanya,
Seperti seorang sahabat Nabi yang datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Rasulullah, fil jannati khail." Apakah di surga ada kuda? Karena dia cinta sama kuda. Kata Nabi SAW, "Idza udkhiltal jannah." Kalau engkau dimasukkan ke surga, utita bi farasin min yaqutatin hamra, maka akan didatangkan kepadamu seekor kuda yang terbuat dari permata yang berwarna merah. Antum lihat kadang-kala orang bikin dari kristal ya, patung kuda-kudaan. Dan kita tahu nggak boleh kita bikin patung. Nanti engkau akan dihadirkan di hadapanmu kuda yang tercipta dari permata hamra, merah, sebesar apa coba? Manusia yang masuk surga tingginya seperti Nabi Adam, situna dhira'an, 60 hasta. Kudanya seperti apa? Itu permata. Yang sekarang kalau ada permata terbesar di dunia, wah, manusia akan mengagungkannya, menjaganya. Ini kudanya dari permata, warnanya merah. Lahu janahan, punya 2 sayap. Yatiru bika haitsu tasya. Bukan engkau berjalan, terbang bersamamu kemanapun kau berada, kemanapun kau mau, terbang. Dan di surat As-Sajdah, ketika Nabi di surat As-Sajdah ayat 16-17 ya. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, qala Allah azza wa jalla, Allah berfirman, ini hadis qudsi. Beliau mengatakan, a'dattu li'ibadiyas salihin. Aku persiapkan untuk hamba-hambaku yang saleh, ma la ainun ra'at, yang tidak pernah dilihat oleh mata. Belum pernah ada mata yang memandangnya. Wala udhunun sami'at, tidak pernah didengar oleh telinga. Wala khatara ala qalbi bashar, dan tidak pernah terbetik di dalam hati. Tadi yang kita ceritakan ya, kuda ya. Nanti kenyataannya akan lebih indah daripada yang kita bayangkan. Orang itu akan terkagum-kagum, akan terkesima. Banyak di antara kita yang berekspektasi, kemudian ternyata yang terjadi tidak seperti yang ada dalam bayangan dia. Adapun nanti di surga, semuanya lebih daripada hayalan manusia. Lalu Nabi SAW mengatakan, waqra'u in syi'tum. Kalau kalian mau, bacalah firman Allah Azza wa Jalla di surat As-Sajdah ayat 17. Kita baca ayat 17 saja. Naam, tafadhal. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. Seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyedapkan pandangan mata, sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Allahu Akbar. Tapi untuk ke sana itu kita harus melawan nafsu kita. Huffatil jannatu bil makari wa huffatin naru bis syahwat. Surga itu dikelilingi dengan hal-hal, dengan perkara-perkara, dengan amalan-amalan yang dibenci oleh jiwa. Jalan menuju surga itu mendaki, melelahkan, menyebabkan banyak orang kehilangan kenyamanan.
kalau mau masuk surga. Adapun neraka dikelilingi dengan syahwat. Jadi orang kalau meniti jalan menuju ke neraka itu senang. Ketawa dia, bergembira, suka dia. Dia nggak memikirkan halal haram, tapi kalau sudah bicara surga, aduh. Maka dikatakan ad-dunya sijnul mu'min. Dunia ini penjara buat orang beriman. Mau sekaya apapun, mau sesukses apapun dirimu, engkau tetap seperti di penjara di dunia ini. Karena ada aturan yang harus engkau jaga. Ada batasan-batasan yang engkau mau tidak mau harus mentaati dan mematuhinya. Capek dan lelah. Nah, saat orang-orang tidur engkau harus bangun. Di saat orang-orang istirahat engkau harus capek dan lelah. Tapi balasannya dalam hadis riwayat Imam Muslim, yunadi munadin. Kelak akan ada yang menyeru di surga. Mengatakan apa? Innalakum antasihhu fala tasqamu abada. Kalian di surga ini punya hak hidup sehat dan tidak akan sakit selama-lamanya. Makanya dokter nggak laku di surga. Nggak ada klinik di surga itu. Nggak ada rumah sakit. Nggak ada apotek. Nggak ada. Nggak ada toilet di surga. Wa inna lakum an tahyu fala tamutu abada. Kalian hidup selama-lamanya, nggak ada mati. Nggak ada ceritanya mati di sana. Nggak ada ceritanya orang kemudian menua, nggak ada. Wa inna lakum an tashibbu fala tahramu abada. Kalian akan tetap muda selama-lamanya, nggak akan pernah tua. Yang paling ditakutkan oleh manusia itu tua. Makanya orang mencari bagaimana obat awet muda, bagaimana bisa selalu muda, bukan di sini. Di sana. Resepnya di sini. Kalau engkau mau awet muda, oke, kita kasih resep di sini. Tapi nanti di sana mudanya. Karena di dunia, apa gunanya engkau muda tapi mati? Di sana hidup selalu, sehat selalu, muda selalu. Umurnya 33 tahun. Wa anna lakum an tan'amu fala tab'asu abada. Kalian akan nyaman terus, nggak ada susah. Di dunia, orang sekaya apapun, seenak apapun hidupnya, ada susahnya lah. Ada sakitnya, ada capeknya, ada tidurnya. Di surga nggak ada tidur. Di riwayat Imam Tirmidzi bicara tentang bangunan surga. Wal jannatu wa ma bina'uha. Gimana bangunan surga ya Rasulullah? Bangunan surga, labinatun min fiddah wa labinatun min dhahab. Ada satu bangunan, ada lokasi yang semua bangunannya dari emas. Susunannya itu batu batanya dari emas. Ada yang batu batanya dari perak. Sekarang orang mengeruk emas di mana ya? Di Papua, di NTB, mungkin di Sumatera, mereka keruk emas. Apakah mereka jadikan bangunan? Enggak. Mereka jadikan simpanan. Nanti itu jadi bangunan. Batu batanya dari emas. Wa milatuhal miskul adfar. Yang menjadi bahan perekat antara dua batu itu misik yang murni, wangi. Jadi kita lihat orang tuh kepingin punya bangunan kan yang kalau bisa nggak ada natnya ya, nggak ada jaraknya, itu nanti dari misik. Kalau bicara kerikilnya dari lu'lu' wal yakut, mutiara dan permata jadi kerikil. Tanahnya zafran itu ya. Kemudian ya yang masuk di sana akan kekal dan abadi. Ahibati fillah. Bagaimana perempuan nanti di surga? Disebutkan setiap orang di surga itu minimal istrinya 2. Minimal. Tergantung amalan. Setiap istri itu dikatakan sama Nabi SAW
'alaiha sab'una hullah. Perempuan di surga itu pakai baju 70 setel. 70 setel. Tadi yang kita sampaikan, nggak kebayang. Perempuan di dunia mungkin pakai baju 3 setel. Aduh, pakai baju daleman, luaran, jaket. Padahal dia punya baju banyak gitu. Dia ingin pamer semua bajunya, tapi nggak bisa. Gaun malamnya satu itu. Nggak bisa ditumpuk-tumpuk. Nanti di surga, tuh perempuan pakai 70 setel baju. Gimana ya? Dalam kondisi pakai 70 setel baju. Kata Nabi SAW, yabdu mukhu saqiha min waraiha. Sumsum betisnya bisa terlihat dari balik 70 setel baju. Wallahu a'lam ya. Mungkin dengan 70 setel itu perempuan dilihat dari setiap sisi dengan baju yang berbeda. Suaminya ngelihat, loh pakai baju hijau. Lihat lagi loh, kok kuning sekarang. Dilihat lagi hitam. Lihat, Allahu Akbar. Yang berbeda-beda. Ahibati fillah. Tapi syarat utama meniti jalan ke surga itu iman. Iman. Apa kata Allah di surat Al-Maidah ayat 72? Naam. Surat Al-Maidah ayat 72. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah ialah Al-Masih putra Maryam. Padahal Al-Masih sendiri berkata, hai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga, dan tempatnya ialah neraka. Tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolong pun. Allahu Akbar. Isa mengatakan dengan jelas, innahu may yusyrik billah. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, faqad harramallahu alaihil jannah. Haram surga bagi dia. Nggak bakalan masuk surga. Orang itu baik, orang itu suka membantu. Wah, Allah Ustaz, orang itu suka sodako, humble. Iya. Tapi haram bagi dia masuk surga. Emangnya surga milik Ustaz? Enggak, milik Allah. Allah sudah katakan, faqad harramallahu alaihi jannah. Nggak bakal masuk surga. Terus tempatnya di mana? Neraka. Dosa yang paling besar itu syirik. Yang paling besar. Dan tidak akan diampuni. Maka syarat mau masuk surga, ya harus beriman. Dan Nabi SAW memerintahkan kepada Bilal. Bilal, serukan kepada manusia. Kalau di ayat yang tadi kita baca, bagaimana Nabi Isa menyeru Bani Israel. Ini Nabi SAW memerintahkan kepada Bilal untuk menyeru orang-orang pada waktu itu. Apa? Bila memanggil orang-orang mengatakan, innahu la yadkhulul jannah illa nafsun muslimah. Rawahul Bukhari. Sesungguhnya tidak akan masuk surga kecuali jiwa yang muslimah. Ahibati fillah. Di hadis Mu'ad bin Jabal. Ini hadis nomor 29 di kitab Arba'in Nawawiyah. Ya. Kalau kita mengkaji kitab Arba'in Nawawiyah, kita akan ketemu hadis ini. Dari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu qala, qultu ya Rasulullah,
Aku berkata kepada Rasulullah SAW, akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannah wa yuba'iduni anin nar. Kabarkan kepada aku amalan yang memasukkanku ke surga dan menjauhkanku dari api neraka. Nih, kita sekarang bicara jalan menuju ke surga. Dan itu sudah ditanyakan oleh para sahabat. Sejatinya banyak dalam Al-Quran penjelasan-penjelasan itu. Tapi Mu'ad ingin detailnya dari Nabi Muhammad SAW. Apa kata Nabi SAW? Laqad sa'altani an azim. Engkau telah menanyakan kepada aku perkara yang agung. Wa innahu la yasirun ala man yassarahu Allahu alaih. Dan sesungguhnya perkara itu adalah perkara yang mudah bagi orang yang Allah memudahkan untuk dia. Mulai Nabi menyebutkan alaihi salatu wassalam. Yang pertama apa? Ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Engkau menyembah Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ingat, beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Dan itu adalah la ilaha illallah. Karena orang-orang ada yang beribadah kepada Allah, tapi juga beribadah kepada selain Allah. Orang-orang musyrikin di Mekah itu, kalau ditanya siapa pencipta langit dan bumi, mereka katakan Allah. Oleh mereka yang mengagungkan Ka'bah. Mereka itu umroh, mereka itu haji. Tapi kenapa Nabi alaihi salatu wassalam mendakwain mereka dan juga memerangi mereka? Karena mereka menyekutukan Allah. Ketika ditanya kenapa mereka menyembah selain Allah, apa kata mereka? Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak beribadah kepada mereka, melainkan hanya sebagai perantara untuk mendekatkan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Loh, kenapa engkau nggak beribadah kepada Allah saja? Kenapa harus ada perantara-perantara yang dibuat-buat oleh mereka? Emangnya Allah menjadikan mereka perantara? Seperti orang-orang Nasara, mereka beribadah kepada Allah. Tadi yang kita baca ayatnya. Tapi mereka juga beribadah kepada Nabi Isa. Mereka menyembah Nabi Isa. Trinitas yang ada dalam mereka? Enggak. La ilaha illallah. Dan seorang muslim ingat, ketika engkau sholat, ketika engkau haji, engkau puasa, tapi ternyata engkau menyembah selain Allah juga, maka amalanmu akan gugur. Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, La'in asyrakta, kalau engkau berbuat syirik, la yahbatanna amalu wala takunanna minal khasirin, maka semua amalanmu akan gugur dan engkau akan menjadi orang-orang yang merugi. Maka murnikan ibadahmu hanya untuk Allah saja. Yang kedua, wa tuqimus shalah, engkau tegakkan salat. Salat yang 5 waktu. Jadi setelah engkau mentauhidkan Allah, maka engkau amalkan nih salat yang 5 waktu kalau engkau ingin masuk surga. Dan subhanallah, Allah menjadikan salat itu bukan sepekan sekali, tapi 5 waktu. Kenapa kok harus 5 waktu? Karena manusia memang butuh 5 waktu. Subuh. Dan ini ujian juga buat engkau, enak-enak tidur, harus bangun. Yang laki dipanggil untuk datang ke rumah Allah. Zuhur, asar, lagi anak-anak praktek, lagi menangani pasien, tahu-tahu adzan asar, tahu-tahu maghrib, isya, 5 waktu. Taib 5 waktu itu dalam setahun berapa kali? Sepanjang hidupmu. Dan engkau tegakkan, bukan hanya sekadar sholat. Karena Allah mengatakan fawailul lil musallin. Ada orang-orang sholat tapi masuk neraka.
karena tidak menegakkan sholatnya. Dia sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun. Alladzina hum yura'un. Sholat, tapi asal sholat. Riya juga. Ingat syarat diterimanya amalan, ikhlas, dan ikuti aturan. Seorang dokter, pekerjaan dia bisa dikatakan legal,